Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abu Zaki Fanani, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Secara garis besar, ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, terkait kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipelajari dalam modul 1.1. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul 1.1 dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah ataupun di kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan dalam proses pembelajaran dan suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan di sekolah. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa, sehingga guru lebih mendominasi dalam pembelajaran serta sering memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan, kemampuan, dan bakat dari siswa. Selain itu, saya juga terfokus pada ketercapaian materi dengan acuan peserta didik mampu mencapai nilai KKM yang sudah ditetapkan. Selain itu, saya juga jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajarannya sudah berjalan. Dalam pembelajaran, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai. Begitu sebaliknya, hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri akan menurun. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam manajemen kelas masih menggunakan hukuman atau tanggung jawab untuk membuat siswa agar lebih disiplin dalam pembelajaran di kelas. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendidikan memerdekakan. 2, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Dan 3, pendidikan menuntun. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, diantaranya audio, visual, dan kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode pembelajaran yang variatif agar membuat siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa siswa bukanlah tabula rasa, di mana mereka bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang guru harus mampu menuntun siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada tingkat sekolah dasar. Memang
masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik perkataan maupun perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi tauladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani. Di depan memberi tauladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita motivasi kepada anak-anak. Kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Ketiga, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua. Keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi. Bungkuslah ikan dengan kertas, lalu taruh di atas talas. Jika pendidikan berkualitas, pasti jadi bangsa yang berkelas. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.